Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Demak, Bapak Haji Muhammad Natsir. Yang kami hormati Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak. Yang kami hormati Wakil Bupati Demak, unsur Forkopimda Kabupaten Demak, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, para asisten sekda, para ketua fraksi, para ketua komisi, para anggota DPRD, para kepala perangkat daerah Kabupaten Demak, dan hadirin yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna dimulai, marilah kita awali dengan membaca umul kita bersama. Al-Fatihah. Para bapak dan ibu yang kami hormati, berikut ini akan kami bacakan arti dari surat Al-Fatihah tersebut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang sesat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin di ruang rapat paripurna, di ruang komisi, dan di ruang kantor masing-masing dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Demak, yang kami hormati Saudara unsur Forkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili,
Yang kami hormati para wakil ketua dan segenap anggota DPRD. Yang kami hormati saudara sekretaris daerah, sekretaris DPRD, asisten sekda dan para staf ahli bupati. Yang kami hormati para kepala perangkat daerah Kabupaten Demak atau yang mewakili. Yang kami hormati para camat se-Kabupaten Demak atau yang mewakili. Yang kami hormati para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridhonya kita masih dapat bertemu di ruang rapat paripurna DPRD dan dimanapun saudara berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. Kami informasikan bahwa anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 35 orang dan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD maka rapat telah memenuhi quorum. Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ke-23 masa sidang kedua tahun 2020 dengan acara persetujuan bersama Bupati dan DPRD Kabupaten Demak terhadap penyerahan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2020 pada hari ini Jumat tanggal 28 Agustus 2020 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa Saudara Bupati Demak telah menyerahkan kebijakan umum perubahan anggaran dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2020 dalam rapat paripurna ke-22 DPRD pada tanggal 14 Agustus 2020. Rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD dimaksud telah dibahas dalam rapat Badan Anggaran bersama TAPD, rapat-rapat komisi bersama perangkat daerah terkait, dan rapat konsultasi pimpinan DPRD bersama pimpinan komisi A, B, C, dan D, pimpinan Bapemperda, pimpinan Badan Kehormatan, dan ketua-ketua fraksi. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, untuk mengetahui hasil pembahasan DPRD pada kesempatan ini akan dibacakan laporan hasil rapat konsultasi pimpinan DPRD bersama pimpinan komisi A, B, C, dan D, pimpinan Bapemperda, pimpinan Badan Kehormatan, dan ketua-ketua fraksi, yang pada intinya merupakan rangkuman hasil pembahasan komisi-komisi. Hasil rapat dimaksud akan dibacakan oleh Sekretariat DPRD. Kepada Sekretariat DPRD kami persilahkan. Laporan hasil rapat konsultasi pimpinan DPRD bersama ketua-ketua fraksi, pimpinan Bapemperda, pimpinan Badan Kehormatan, pimpinan Komisi A, B, C, dan D, DPRD Kabupaten Demak membahas KUPA dan PPAS perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2020.
nomor 15-lab.bim-dprd-2020. Tujuan rapat: menyelaraskan KUPA dan PPAS perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2020. 2. Sebagai dasar persetujuan DPRD atas KUPA dan PPAS perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2020. Waktu dan tempat rapat. Rapat dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2020 bertempat di ruang rapat pimpinan DPRD Kabupaten Demak. Peserta rapat. Rapat konsultasi pimpinan DPRD dihadiri oleh 1. Sri Fahrudin Bisri Slamet SE, Ketua DPRD, sampai dengan nomor 25 Imade Eranaya SSTP Pelaksana. Hasil pembahasan. 1. Penambahan belanja. A. Pekerjaan penanganan stunting ditambahkan anggaran pada perangkat daerah sebagai berikut. Dinpermades P2KB sejumlah 1.158.215.000 rupiah. Dinas Kesehatan sejumlah 37.500.000 rupiah. Kecamatan sejumlah 210 juta rupiah. B. Dinas Lingkungan Hidup ditambahkan anggaran untuk pekerjaan pembersihan sampah TPA Kalikundang sejumlah 445 juta rupiah. C. Sekretariat DPRD ditambahkan anggaran untuk pekerjaan fasilitasi kegiatan DPRD sejumlah 3.200 juta rupiah. D. Dinperkim ditambahkan anggaran untuk pekerjaan sebagai berikut. 1. Pembangunan RTLH sejumlah 600 juta rupiah. 2. Pembangunan jamban sejumlah 125 juta rupiah. E. Bapeda Litbang ditambahkan anggaran untuk pekerjaan sebagai berikut. 1. Master Plan Gedung Pemerintahan sejumlah 100 juta rupiah. 2. Perencanaan batas kota Trengguli sejumlah 100 juta rupiah. 3. Rencana aksi stunting sejumlah 100 juta rupiah. 4. BIMTEK Renstra dan RPJMD sejumlah 100 juta rupiah. 5. Penambahan pengiriman diklat RPJMD 33 juta rupiah. 6. Pengadaan meja kursi sejumlah 300 juta rupiah. F. BPKPAD ditambahkan anggaran untuk pekerjaan pengiriman diklat RPJMD sejumlah 10 juta rupiah. G. Din PM PTSP ditambahkan anggaran untuk pekerjaan sebagai berikut. 1. Pengadaan sarana dan prasarana sejumlah 143 juta rupiah. 2. Pemeliharaan rutin sejumlah 190 juta rupiah. H. Dinsos P2PA ditambahkan anggaran untuk pekerjaan verifikasi dan validasi disabilitas sejumlah 75 juta rupiah. E. Satpol PP ditambahkan anggaran untuk pekerjaan pengamanan dan pencegahan COVID sejumlah 470.250.000 rupiah. C. Dindikbud ditambahkan anggaran untuk pekerjaan sebagai berikut. 1. Verifikasi dan validasi anak tidak sekolah sejumlah 50 juta rupiah. 2. Pengadaan mebeler SD dan SMP sejumlah 850 juta rupiah. K. Dinlutkan ditambahkan anggaran untuk pekerjaan rehab gedung kantor sejumlah 60 juta rupiah.
L. Inspektorat ditambahkan anggaran untuk pekerjaan sebagai berikut. 1. Gelar pengawasan desa dan tematik sejumlah 110 juta rupiah. 2. Pendampingan dan fasilitasi sejumlah 20 juta rupiah. 3. Penanganan kasus dan khusus sejumlah 35 juta rupiah. 4. Penambahan pengiriman diklat RPJMD sejumlah 10 juta rupiah. M. Dindakop UKM ditambahkan anggaran untuk pekerjaan sebagai berikut. 1. Pembangunan 3 kios Pasar Wonopolo, Kecamatan Dempet sejumlah 200 juta rupiah. 2. Penambahan BBM untuk pembuangan sampah ke TPA sejumlah 15 juta rupiah. 2. Pergeseran anggaran. Kegiatan fasilitasi pengelolaan sejarah, cagar budaya, dan permusiuman dari Dindikbud ke Dinas Pariwisata untuk kegiatan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor untuk museum sejumlah 50 juta rupiah. 3. Rencana pendanaan. A. Kenaikan pendapatan sejumlah 3.750 juta 46.166 rupiah yang terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah sejumlah 170 juta, lelang tanah eks desa sejumlah 789 juta 102.000 rupiah, lain-lain PAD yang sah sejumlah 944 juta 4.456 rupiah, lain-lain PAD yang sah sejumlah 146 juta 936.710 rupiah, deposito sejumlah 500 juta rupiah, hibah sanitasi 1.200 juta rupiah. B. Pengurangan pendapatan sejumlah 425 juta 72.000 rupiah yang terdiri dari parkir tembiring Jogo Indah sejumlah 25 juta 823.000 rupiah, parkir makam Kadilangu sejumlah 30 juta 381.000 rupiah, karcis masuk Masjid Agung 216 juta 57.200 rupiah, karcis masuk makam Kadilangu 129 juta 396.250 rupiah, sampah pariwisata 23 juta 414.250 rupiah. Potensi pendanaan sejumlah 8.096 juta 965.000 rupiah yang bersumber dari kenaikan pendapatan sejumlah 3.324 juta 974.166 rupiah, pengurangan belanja BPJS perangkat desa sejumlah 715 juta rupiah, pengurangan belanja gaji pegawai pada beberapa perangkat daerah 4.706 juta 990.834 rupiah. 4. Penyesuaian atau perubahan pekerjaan. A. Untuk pekerjaan pada belanja langsung atau tidak langsung yang tidak terverifikasi atau tidak bisa dikerjakan sejumlah 10.275 juta rupiah agar bisa diganti dengan judul pekerjaan lain. B. Penyesuaian atau perubahan pekerjaan advertorial media online pada perangkat daerah sebagai berikut. Sekretariat DPRD sejumlah 80 juta rupiah, Dinkominfo 80 juta rupiah, Dinas Kesehatan 80 juta rupiah, Dindikbud 80 juta rupiah, Dinas Pariwisata 80 juta rupiah, Dindakop UKM 80 juta rupiah, Dinpermades PKB 80 juta rupiah, bagian Prokompim Setda
sejumlah 80 juta rupiah, Dinperkim 80 juta rupiah, Dinpertan 80 juta rupiah, Dinlutkan 80 juta rupiah, Dinsos 80 juta rupiah. C. Penyesuaian atau perubahan pekerjaan pembuatan baliho pada perangkat daerah sebagai berikut. Sekretariat DPRD 140 juta rupiah, Dinpertan 70 juta rupiah, Dinditbud 70 juta rupiah. 5. Pembahasan oleh komisi-komisi. Komisi A, pemotongan anggaran pada saat pembahasan akan dikembalikan ke perangkat daerah. Komisi B, penyertaan modal ke Bank Jateng tetap direalisasikan. 2. Dilakukan proses revitalisasi terhadap unit usaha Taman Ria Demak Perusda Anwusa. 3. Unit usaha Pantai Morosari Perusda Anwusa agar dikelola oleh pihak swasta atau dijual. C. Komisi C, Dinas Perhubungan, usulan pengadaan alat uji Axle Load and Brake Tester, alat uji Diesel Smoke Tester, alat uji ukur dimensi menjadi prioritas di tahun 2021. 2. Dipertimbangkan untuk melakukan feasibility study terkait pembuatan TPA berdasarkan zonasi wilayah. Komisi D, dilaksanakan rapat koordinasi bersama gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Demak untuk menjelaskan realisasi penyerapan anggaran dan kegiatan dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Demak. Kesimpulan, setelah diadakan rapat konsultasi pimpinan DPRD, maka dapat disimpulkan bahwa pimpinan DPRD, ketua-ketua fraksi, pimpinan Bapemperda, pimpinan Badan Kehormatan, pimpinan Komisi A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Demak berkesimpulan dapat menerima dan menyetujui KUPA dan PPS perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2020. Penutup. Demikian laporan hasil rapat konsultasi pimpinan DPRD bersama ketua-ketua fraksi, pimpinan Bapemperda, pimpinan Badan Kehormatan, pimpinan Komisi A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Demak membahas KUPA dan PPS perubahan DPRD Kabupaten Demak tahun 2020. Pendapat dan saran Badan Anggaran DPRD nomor 4/Banggar-DPRD-2020 tanggal 27 Agustus 2020 merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan konsultasi pimpinan ini. Demak, 27 Agustus 2020. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, Ketua Haji Sri Fahrudin Bisri Slamet SE, cap tanda tangan. Pembacaan selesai. Terima kasih pada Sekretariat DPRD atas pembacaannya. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama laporan hasil rapat konsultasi pimpinan DPRD bersama pimpinan Alkap, sebagai pengantar persetujuan bersama Bupati dan DPRD Kabupaten Demak terhadap KUPA dan PPS perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2020, yang di dalamnya terdapat kesepakatan dari komisi-komisi pada prinsipnya dapat menerima untuk dilakukan persetujuan bersama. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, sebelum kami tawarkan kepada segenap anggota DPRD, terlebih dahulu akan dibacakan rancangan
keputusan DPRD tentang persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap KUPA dan PPAS perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2020 sekaligus rancangan nota kesepakatan antara Bupati Demak dengan DPRD Kabupaten Demak tentang KUPA dan PPAS perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2020. Kepada Sekretariat DPRD kami persilahkan. Keputusan DPRD Kabupaten Demak nomor 25 tahun 2020 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap kebijakan umum perubahan anggaran KUPA dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan PPASP anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun 2020. Pimpinan DPRD Kabupaten Demak menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Memperhatikan dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan. Kesatu, menyetujui rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan anggaran APBD Kabupaten Demak tahun 2020. Kedua, persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 keputusan ini selanjutnya dituangkan dalam nota kesepakatan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2020 yang ditandatangani bersama antara Bupati Demak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak. Ketiga, hal-hal yang belum diatur dalam kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2020 akan diatur lebih lanjut dalam pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2020. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Demak pada tanggal 28 Agustus 2020. Ketua DPRD Kabupaten Demak S. Fakhrudin Bisri Slamet. Cap ditandatangani. Pembacaan selesai. Terima kasih atas pembacaannya. Selanjutnya berkaitan dengan pengambilan keputusannya kami tawarkan kepada segenap anggota DPRD dan mohon jawaban secara tegas. Apakah rancangan keputusan DPRD dan rancangan nota kesepakatan bersama antara Bupati Demak dengan DPRD Kabupaten Demak tentang kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2020 sebagaimana telah dibacakan oleh Sekretariat DPRD dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuannya. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, setelah dicapai kesepakatan oleh DPRD dan Bupati, sebagai tahap berikutnya adalah penandatanganan keputusan DPRD dan nota kesepakatan bersama antara Bupati Demak dengan DPRD Kabupaten Demak tentang KUPA dan PPAS perubahan anggaran APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2020. Untuk kelancarannya kami serahkan kepada pembawa acara untuk mengaturnya. Dipersilahkan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penandatangan pertama rancangan keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang persetujuan DPRD terhadap KUPA dan PPAS perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2020. Penandatanganan kedua
rancangan nota kesepakatan antara Bupati Demak dengan DPRD Kabupaten Demak tentang KUPA perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2020. Penandatanganan ketiga, rancangan nota kesepakatan antara Bupati Demak dengan DPRD Kabupaten Demak tentang prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2020. Untuk itu, kepada Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak dimohon untuk menempatkan diri ke depan. Hadirin dimohon berdiri. Penandatanganan pertama oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak kepada yang terhormat Bapak Haji Sri Fahrudin Bisri Slamet SE dipersilahkan. Selanjutnya, penandatangan oleh para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak kepada Bapak yang terhormat Bapak Yayinul Fatah SE dipersilahkan. Selanjutnya, kepada yang terhormat Bapak Haji Maskuri SAG dipersilahkan. Selanjutnya, kepada yang terhormat Bapak Nur Wahid SHI dipersilahkan. Terhormat Bapak Haji Muhammad Nasir dipersilakan.
Penandatanganan selesai, Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak dipersilahkan kembali ke tempat. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, sebelum rapat paripurna ini kami tutup, perlu kami informasikan yang pertama, kami harapkan untuk ada petugas LO antara DPRD dan Pemkab, biar semuanya terkait skenario bisa berjalan dengan lancar. Mohon pada Pak Sekda untuk bisa menugaskan LO tersebut. Yang kedua, untuk kegiatan reses DPRD Kabupaten Demak masa sidang 2 tahun 2020 rencana dilaksanakan mulai tanggal 5 September sampai dengan 20 September 2020 dengan tetap melakukan standar protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna ke-23 DPRD Kabupaten Demak masa sidang kedua tahun 2020 dengan acara persetujuan bersama Bupati dan DPRD Kabupaten Demak terhadap KUPA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2020 kami nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan demikian usai sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.